Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ajeng Restu. I am from class 2D. In this occasion, I will to present about the topic information, reality, and belief. This is about the statement, question, and responses. This present to me the final exam for communicative English grammar. For the first topic is the question and answer. Yes, no question. The question is which the answer is expected or is one of two choice of no and yes. One that the question and one that denies the question. Jadi, topik pertama yang akan kita bahas sekarang adalah tentang yes no question. Yes no question ini adalah pertanyaan yang jawabannya mengharapkan dua pilihan ya, yang mengharapkan dari dua pilihan tersebut, yes and no. Oke. Yang yes ini untuk menegaskan pertanyaan dan no untuk menyangkal pertanyaan. Contohnya di sini, is the dinner nearly ready? Positive answer, yes, it's already cooked. Untuk negative answernya, no, it's not cooked yet. Jadi udah jelas ya di sana. Yang untuk mengiyakannya ada jawaban yes, it's already cooked. Untuk menyangkal dari pertanyaan si A adalah no, it's not cooked yet. Dan si B ini juga bisa menjawab pertanyaan dengan lebih pendek ya. Misalkan untuk positive answernya, yes, it is, or yes saja. And untuk negative answernya, no, it isn't, and no, not yet, or no saja. Selanjutnya, question about alternative. Another type of limited question is one which expects as an answer of one of two or more alternative mentioned in the question. Jadi ini tentang question about alternative, adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban dari salah satu atau lebih alternatif yang disebutkan dalam pertanyaan. Misalkan di sini, so we go by train or bus? Apakah kita akan pergi dengan kereta atau dengan bus? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya by bus katanya. Jadi jawabannya juga tidak jauh-jauh dari alternatif pertanyaan tersebut ya. Alternatifnya by train or by bus katanya seperti itu. Di contoh lain juga, would you like noodle pizza or bread? Pizza please. Pizza ini juga salah satu dari alternatif pertanyaan yang ditanyakan seperti itu ya. Seperti juga ada contohnya, when do we assignment together in Tuesday or Saturday? Sama ya, alternatif pertanyaannya Tuesday or Saturday. Kemudian WH question with more than WH question. Used to ask the question such as asking about time, place, person, or thing. This can also be called open question because they explain something, not just yes or no. Jadi kalau dalam bahasa Inggris WH question ini, kalau dalam bahasa Indonesia WH question ya, yang semua pertanyaannya diawali dengan kapan, di mana, seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris, what, where, when, why, which, who, whom, whose, bahkan how ya. Ya. Oke, ini juga tanpa kita sadari sering digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam sekolah, di sekolah, ataupun saat kita mengobrol dengan teman-teman dengan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Dan sudah jelas di sini ada contohnya juga. Where are you going? Nah, yang masuk dalam
WH questionnya itu where-nya ya, where are you going? I'm going to the office. Tapi bisa lebih juga gitu, bukan satu WH questionnya ya. Ada who's bringing what? I'm bringing the drink and John's bringing the sandwich. Bisa lebih dari 2. Contoh selanjutnya, how and when did you arrive? How and when ya di sini. I arrived by train on Friday. How-nya I arrived by train when on Friday. Jadi how and when did you arrive? I arrived by train on Friday. Seperti itu. Oke, selanjutnya tag question. Tag question added to the end of the statement as for confirmation of the truth of the statement. The answer expected is yes if the statement is positive. If the statement is positive, the tag question is negative. Begitupun sebaliknya ya. Jadi tag question ini pertanyaan yang di akhirnya itu ditambahkan pertanyaan di akhir gitu. Jadi di akhirnya itu ditambahkan pertanyaan untuk meminta konfirmasi kebenaran dari pertanyaan itu. Misalkan seperti ini, he likes his job, doesn't he? I assume he likes his job, I'm right. Jadi dia menyukai pekerjaannya, bukan? Jadi saya anggap dia suka pekerjaannya. Apakah saya benar? Sebenarnya dia sudah tahu gitu pertanyaannya seperti apa gitu, mengharapkan yes. Dan di akhir pertanyaannya itu ditambahkan pernyataan yang untuk mengkonfirmasi kebenaran itu, seperti itu ya. Oke. Contoh lainnya, nobody was watching me, right? Were they? I assume nobody was watching me, alright. Tidak ada yang memperhatikan saya, bukan? Saya berasumsi tidak ada yang memperhatikan saya. Apakah saya benar? Seperti itu. And next, this is a negative question. Yes, no, negative question which contain a negative from to assume a negative answer. In fact, such question have a mixture of positive and negative bias. Jadi katanya negative question ini pertanyaan yang tidak mengandung bentuk negatif dengan jawaban yang negatif, tapi pertanyaannya seperti memiliki campuran positif dan negatif gitu, jadi bias gitu, jadi tidak jelas gitu pertanyaannya negatif atau positif gitu. Seperti yang contoh di sini, haven't you had breakfast yet, Mary? It is really true that you haven't had breakfast. You ought to have it by now. Apakah kamu belum sarapan, Mary? Apakah benar Anda belum sarapan? Maksudnya seperti itu. Anda harusnya sudah sarapan sekarang. Seperti itu ya. Can you drive strength it? I thought you could, but a friend you can. Jadi seperti menyindir ya, tidak bisakah Anda mengemudi dengan lurus gitu? Saya pikir Anda bisa maksudnya, tetapi ternyata Anda tidak bisa. Okay, next to the polite question. Polite question is digunakan untuk bertanya kepada yang lebih tua ya, ataupun kepada atasan kita, dan ini adalah pertanyaan yang sopan gitu, dengan menambahkan please di akhir pertanyaan ya. You can make a question more polite by adding a please or by using an introductory formula. Jadi bisa ditambahkan dengan rumus-rumus lainnya. Seperti ada di sini contohnya. What is your name? Please. Ada akhiran please ya di akhir, ataupun di awalnya ditambahkan would you mind telling me your name?
apakah kamu memberitahu nama kamu seperti itu. Oke. Lanjut, short question. Question can be used as the responses to statement when the hearer wants to information that has been given. Like another response, this question are often shortened by omitting repeated matter. Jadi ini itu pertanyaan yang membutuhkan statement lebih gitu dari apa yang sudah diucapkan lawan bicara kita ya. Misalkan di sini ada the old lady buying a house. Terus kita ingin mengetahui lebih lanjut gitu dari statement yang dia katakan ya. When gitu, the old lady buying a house, kapan? Kayak gitu. Atau which house, yang mana, rumah yang mana, seperti itu. Untuk informalnya ada who with and where to. Untuk formalnya with whom. And this is the last topic, echo question. We ask the speaker to repeat some information, usually because we fail to hear it, but sometimes also because we cannot believe our ear. Jadi echo question ini digunakan saat kita bertanya mengulang informasi yang diberikan karena kita tidak benar-benar mendengarkan pertanyaan itu ataupun kita tidak percaya dengan apa yang statement yang diucapkan ya. Misalkan di sini ada contohnya. She will go to the her grandmother house in Saturday. She is go to where? Jadi seperti mengulang gitu ya, dia akan pergi ke rumah neneknya pada hari Sabtu. Dia pergi kemana? Seperti itu. Ataupun I didn't enjoy that meal. Did you say you didn't enjoy it? Saya tidak bisa menikmati makanan itu. Apa? Kamu bilang tidak bisa menikmati makanan itu. Jadi ada pengulangan dalam pertanyaannya. Close the door, please. The door? Nah, seperti itu. Okay. That's all from me. Thank you for your attention. I'm sorry for my apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.